Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Wilayah Parian menolak otonomi khusus. Tolak! 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 Otonomi khusus! Tolak! Otonomi khusus! Tolak! Otonomi khusus! Tolak! Papua! 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 Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Referendum! Yes! Referendum! Yes! Referendum! Yes! Papua! Menanggapi polemik isu tolak otonomi khusus jilid 2 di seluruh tanah Papua. Sebuah pernyataan tegas dan mencerahkan disampaikan Rektor Universitas Cenderawasih, Dr. Insinyur Apollo Savanpo, ST.MT. Mari kami simak bersama yang disampaikan oleh Rektor Uncen, Apollo Sonvanpo. Deklarasi petisi tolak otonomi khusus jilid 2. Kami, Aliansi Mahasiswa Papua, meminta Kota Yogyakarta menuntut 1. Tolak otonomi khusus jilid 2. 2. Siapapun tidak mengatasnamakan dapat membawa dalam evaluasi otonomi khusus jilid 2. Tolak! 3. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat West Papua melalui mekanisme referendum. 4. Bila petisi ditolak, rakyat Papua siap melakukan mogok sipil nasional. Papua, 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 Papua. Sebuah pernyataan tegas dan mencerahkan disampaikan Rektor Universitas Cenderawasih, Dr. Insinyur Apollo Savanpo, ST.MT, terkait isu terkini yang berkaitan dengan otonomi khusus. Rektor Apollo Savanpo meminta para politisi atau siapapun yang ingin berbicara soal Otsus untuk bisa membaca lebih dulu undang-undangnya. Jangan banyak berkoar-koar ke media dan ke publik namun tidak pernah membaca aturan mainnya. Ini karena menurut Apollo jika disimak isi UU Otsus nomor 21 tahun 2001, mulai dari pasal 1 hingga pasal 79, tak satu pun yang menyebut bahwa Otsus akan berakhir. Jadi menurutnya, tak benar bahwa Otsus akan berakhir di tahun 2021 termasuk istilah jilid 2. Terkait ini ia meminta pemerintah untuk lebih sering mensosialisasikan undang-undang Otsus termasuk lebih sering membaca akan bisa dipahami. Apollo menyebutkan bahwa jika menyimak dari pasal 1 hingga pasal 79, tak ada satupun pasal yang mengatakan Otsus akan berakhir. Coba saja baca apakah ada yang menyebut berakhir. Lalu mengapa saat ini ada propaganda yang luar biasa tentang Otsus akan berakhir? Kemudian ada jilid 2 termasuk pandangan bahwa Otsus tidak perlu dilanjutkan. Saya pikir tak ada jilid-jilid. Sebab semua produk hukum atau perundang-undangan akan berakhir jika pertama undang-undang itu dicabut. Kedua akan berakhir jika ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan selain dari itu, ia akan terus berlanjut. Jelasnya saat ditemui Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020. Dikatakan jika ada yang menyebut berakhir, maka disarankan untuk membaca lebih detail isi undang-undang tersebut. Pasalnya Apollo menyebutkan bahwa yang berakhir di tahun 2021 adalah sesuai pasal 34, yakni yang mengatur soal sumber penerimaan, di mana huruf C, nomor 6, disebutkan bahwa penerimaan dalam rangka Otsus sebagaimana ayat 3 huruf E berlaku selama 20 tahun. Maksudnya adalah anggaran yang besarnya setara 2% dari platform DAU nasional itu yang akan berakhir sedangkan undang-undang Otsus akan tetap berlaku. Ini yang akan berakhir dana alokasi umum setelah 20 tahun, sedangkan undang-undangnya tetap. Saya pikir ini yang tidak disosialisasikan dengan baik. Orang bilang jilid 2, saya pikir tak ada jilid.
Sehingga pemerintah perlu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa undang-undang Otsus ini tidak berakhir. Yang mau ditinjau itu anggaran 2%-nya, bebernya. Lalu pasal 77 yang disebutkan soal usul perubahan atau revisi dilakukan oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPRP. Pasal 77 ini dilakukan berdasar pasal 78 dan tidak bisa berdiri sendiri. Ini tugasnya teman-teman di Biro Hukum dan Biro Pemerintahan untuk mensosialisasikan. Sebab hari ini banyak yang menduga bahwa Otsus itu berakhir. Dan isu semacam ini sangat mudah dipakai oleh kelompok di luar pemerintah untuk melakukan propaganda dengan tujuan tertentu, sarannya. Lalu pada pasal 78 menyebutkan bahwa pelaksanaan undang-undang ini dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Nah, berkaitan dengan evaluasi ini sejatinya tak hanya Uncen yang melakukan evaluasi, tetapi banyak pihak yang melakukan evaluasi. Nah, hasil evaluasi dari Uncen jika mau digunakan oleh pemerintah tentu saja diperbolehkan katanya. Soal evaluasi, ini undang-undang dan yang melaksanakan adalah pemerintah pusat, sedangkan peraturan daerah adalah amanat yang diberikan oleh pusat ke daerah, pungkas Apollo. 5. Bila petisi ini tidak ditanggapi, maka kami akan melakukan mogok sipil nasional secara damai di seluruh wilayah West Papua. Merdeka! Papua! Merdeka!